Tetanggaku Xiaoye dan aku adalah rekan kerja dan juga teman baik. Pada tahun 2013, kami berdua secara bersamaan menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, dan aku sangat bahagia. Setelah percaya kepada Tuhan, kami menghadiri pertemuan bersama-sama. Seiring waktu, aku memperhatikan bahwa Xiaoye memiliki kemampuan memahami firman Tuhan, dan persekutuannya tentang kebenaran begitu menerangi. Dan setiap kali Xiaoye mempersekutukan pemahamannya tentang firman Tuhan, para pemimpin akan mengangguk setuju. Dan aku mulai merasa jengkel. Tampaknya, para pemimpin sangat mengagumi Xiaoye. Dan kupikir, aku perlu berusaha lebih keras agar tidak kalah dari Xiaoye. Jadi, sebelum setiap pertemuan, aku akan merenungkan firman Tuhan di rumah. Tetapi selama pertemuan, persekutuanku masih kurang menerangi seperti milik Xiaoye. Aku mulai merasakan krisis. Kemudian, kami berdua mengambil tugas sebagai pemimpin kelompok. Dan aku memperhatikan bahwa Xiaoye bertanggung jawab atas lebih banyak kelompok daripada aku. Selama pertemuan, para pemimpin sering meminta Xiaoye bersekutu terlebih dahulu. Dan aku berpikir dalam hati, para pemimpin tampaknya sangat menghargainya. Mereka selalu mengutamakan Xiaoye. Kami berdua menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman pada waktu yang sama. Jadi, mengapa dia bertanggung jawab atas lebih banyak kelompok daripada aku? Apakah dia benar-benar lebih baik dariku? Apakah imannya benar-benar lebih kuat dariku? Aku merasa sangat kesal. Aku diliputi kecemasan. Dan aku mengalami rasa kehilangan yang aneh. Dahulu, aku akan mendiskusikan apapun yang tidak kupahami dengan Xiaoye. Tetapi sekarang, aku tidak mendatanginya lagi. Aku pikir, terus-menerus bertanya padanya, membuatku terlihat lebih rendah darinya. Kadang-kadang, ketika aku melihat Xiaoye, aku akan menghindarinya. Dan kami tidak sedekat dahulu lagi. Kemudian, gereja mengadakan pemilihan pemimpin. Aku dan Xiaoye sama-sama menjadi kandidatnya. Aku pikir dalam hal kualitas dan mengejar kebenaran, Xiaoye cukup cocok menjadi pemimpin. Namun kemudian aku berpikir, kami berdua mulai percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugas kami pada waktu yang sama. Jika dia menjadi pemimpin, sementara aku masih hanya seorang pemimpin kelompok, bagaimana pandangan orang lain terhadapku? Bukankah mereka akan berpikir, aku lebih rendah darinya? Aku mulai berpikir tentang bagaimana aku bisa mencegahnya terpilih sebagai pemimpin. Aku tidak bisa mengendalikan apakah orang lain memilihnya. Tetapi setidaknya, aku bisa memilih untuk tidak memberi suara untuknya. Jadi, aku memilih orang lain. Namun pada akhirnya, Xiaoye tetap terpilih sebagai pemimpin. Aku merasa agak kesal. Dan malam itu, aku berguling-guling di tempat tidur. Tidak bisa tidur. Aku berpikir, aku dan Xiaoye percaya kepada Tuhan dalam jangka waktu yang sama. Tetapi sekarang, dia seorang pemimpin, sementara aku hanya seorang pemimpin kelompok. Bukankah ini membuatku terlihat lebih rendah darinya? Aku merasa sangat jengkel. Suatu kali, aku sedang mengobrol dengan pemimpin di rumahnya tentang pemilihan. Pemimpin memperhatikan rasa iriku dan bertanya padaku, bagaimana perasaanmu ketika melihat Xiaoye terpilih sebagai pemimpin? Apakah kau iri dengannya? Ketika mendengarnya, wajahku terasa panas.
Dan aku dengan canggung menggelengkan kepala dan berkata, "Kita teman baik, bagaimana mungkin aku iri dengannya?" Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan apa yang dikatakan pemimpin. Karena pemimpin berkata aku iri pada Xiaoye. Aku tahu ini adalah masalah yang pasti kumiliki. Ketika aku hampir sampai di rumah, aku melihat anjing tetanggaku sedang diberi makan. Sementara 2 anjing makan, seekor anjing lain bernama Ersyung berdiri di samping hanya menonton. Aku bertanya kepada tetanggaku, "Mengapa kau tidak memberi makan Ersyung?" Tetangga itu berkata, "Anjing ini patuh. Bahkan jika kau tidak memberinya makanan, dia hanya menunggu, tidak berkelahi atau berebut." Saat mendengar ucapan tetanggaku, aku teringat apa yang ditunjukkan pemimpin kepadaku. Aku pun merasa sangat bersusah hati. Aku berpikir, bahkan seekor anjing tidak berkelahi atau bersaing, tetapi aku selalu bersaing dengan Xiaoye. Ini membuatku lebih buruk dari seekor anjing. Aku pulang ke rumah dan berlutut di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, melihat Xiaoye terpilih sebagai pemimpin membuatku jengkel. Pemimpin berkata aku iri padanya, tetapi aku tidak dapat menyadarinya. Tolong cerahkan aku agar aku bisa mengenali masalahku. Suatu hari, aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Sekarang ini, engkau semua melaksanakan tugasmu secara penuh waktu. Engkau tidak dikekang atau diikat oleh keluarga, pernikahan, atau kekayaan. Engkau telah keluar dari hal-hal tersebut. Namun, gagasan, imajinasi, pengetahuan, dan niat pribadi serta keinginan yang memenuhi pikiranmu masih tetap tidak berubah. Jadi, dalam apapun yang berkaitan dengan reputasi, status, atau kesempatan untuk menonjol, misalnya, ketika engkau mendengar bahwa rumah Tuhan berencana untuk membina berbagai macam orang berbakat, hati setiap orang di antaramu bergejolak serta ingin menjadi terkenal dan menjadi pusat perhatian. Engkau semua ingin bersaing demi reputasi dan status. Engkau merasa malu berperilaku dengan cara seperti ini, tetapi tak mampu menahan diri untuk tidak melakukannya. Engkau merasa iri, benci, dan mengeluh setiap kali melihat orang-orang yang terpilih dan menjadi pusat perhatian, serta berpikir bahwa itu tidak adil. Mengapa aku tidak bisa menonjol? Mengapa orang lain selalu menjadi pusat perhatian? Mengapa aku tidak pernah mendapat giliran? Engkau merasakan kebencian di dalam hatimu, dan meskipun engkau mencoba menekannya, engkau tidak bisa. Engkau berdoa kepada Tuhan, dan keadaanmu bisa membaik untuk sementara waktu. Tetapi ketika engkau kembali menghadapi situasi semacam ini, engkau tetap tidak dapat mengatasinya. Bukankah ini adalah perwujudan dari tingkat pertumbuhan yang kecil? Ketika engkau terjebak dalam keadaan seperti itu, bukankah engkau telah jatuh ke dalam jerat iblis? Dengan cara inilah, natur rusak iblis mengikat manusia. Makin engkau bersaing demi ketenaran, keuntungan, dan status, hatimu akan menjadi makin gelap. Makin engkau bersaing demi semua itu, makin besar rasa iri dan bencimu terhadap orang lain. Engkau akan makin ingin memperebutkannya, dan ketika engkau gagal mendapatkannya,
makin besar kebencian yang akan kau rasakan. Makin besar kebencian yang kau rasakan, makin gelap batinmu, makin buruk pelaksanaan tugasmu, dan makin buruk pelaksanaan tugasmu, makin kecil kemungkinan engkau dapat dipakai oleh rumah Tuhan. Ini adalah lingkaran setan yang saling terkait. Jika engkau tidak pernah melaksanakan tugasmu dengan baik, lambat laun engkau akan disingkirkan. Setelah membaca bagian ini, aku merasa Tuhan berbicara langsung tentang keadaanku. Setiap kali menyangkut hal-hal yang bisa membuat seseorang menonjol, aku ingin bersaing dan mendapat tempat di hati orang. Aku teringat bagaimana aku dan Xiaoye mulai percaya kepada Tuhan dan menghadiri pertemuan bersama. Tetapi ketika aku melihatnya lebih baik dalam memahami firman Tuhan daripada aku, dan bertanggung jawab atas lebih banyak pertemuan kelompok, aku merasa para pemimpin lebih menghargai dia daripada aku. Dan aku menjadi tertekan dan mulai merasa iri padanya. Dahulu, aku selalu membicarakan banyak hal dengan Xiaoye. Tetapi ketika kulihat bahwa dia lebih baik dariku dalam segala hal, aku menjadi marah dan tidak mau menemuinya lagi. Kami tidak sedekat sebelumnya. Ketika pemilihan pemimpin gereja tiba, meskipun aku sadar betul bahwa Xiaoye lebih baik dariku dalam banyak hal dan cukup cocok untuk posisi pemimpin, aku khawatir jika dia terpilih sebagai pemimpin dan aku tetap hanya seorang pemimpin kelompok, aku akan tampak lebih rendah darinya. Dan karena itu, aku sengaja tidak memilihnya. Kemudian, ketika aku melihat Xiaoye terpilih sebagai pemimpin, aku merasa tidak puas. Aku terus membandingkan diriku dengan Xiaoye. Dan ketika kulihat dia lebih baik dariku, aku menjadi iri dan kesal. Benakku dipenuhi pikiran tentang bagaimana melampauinya. Tetapi ketika tidak bisa, aku merasa tertekan. Kehilangan motivasiku untuk melaksanakan tugasku, dan jalan masuk kehidupanku menderita kerugian. Saat itu, aku menyadari bahwa penderitaanku disebabkan oleh besarnya rasa iriku. Saudara-saudari seharusnya saling melengkapi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bersama-sama saling membantu melaksanakan tugas kita dengan baik, bukannya iri dan mengucilkan orang lain demi harga diri dan status. Kelakuan ini hanya akan membuat Tuhan membenci kita. Aku perlu belajar melepaskan keinginanku dan diam-diam melaksanakan tugasku dengan baik tanpa mencari perhatian. Kemudian, ketika aku tidak memahami sesuatu tentang tugasku, aku akan berinisiatif bertanya kepada Xiaoye tentang hal itu, dan kami akan bersekutu tentang firman Tuhan bersama untuk menyelesaikannya. Aku merasa jauh lebih tenang. Suatu hari di tahun 2016, para pemimpin berkata, mereka berencana mengirim Xiaoye ke tempat lain untuk melaksanakan tugasnya dan memintaku menulis evaluasi tentangnya. Tanpa sadar, rasa iriku muncul lagi, dan aku berpikir dalam hati, sejak mengenal Tuhan, Xiaoye telah dipromosikan dari pemimpin kelompok menjadi pemimpin gereja. Dan sekarang, dia dikirim ke tempat lain untuk melaksanakan tugasnya. Dan dia akan bertanggung jawab atas makin banyak gereja. Namun, aku masih terjebak di sini. Masih hanya seorang pemimpin kelompok. Apa yang akan dipikirkan saudara-saudari tentangku? Akankah mereka mengatakan bahwa aku lebih rendah dari Xiaoye? Dan kesenjangan antara aku dan Xiaoye begitu besar? Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkannya pergi.
aku perlu menulis tentang beberapa kelemahan Xiaoye, agar para pemimpin melihat dia tidak sehebat itu. Dengan begitu, dia tidak akan dipromosikan. Selama berhari-hari, aku merasa terganggu dan gelisah karena hal ini. Aku terus berpikir, bagaimana seharusnya aku menulis evaluasi? Xiaoye memang memiliki kerusakan dan kekurangan, tetapi tidak ada yang sempurna. Dan tiap orang punya kesalahan dan kelemahan. Tidak mungkin berubah dalam semalam. Jika aku hanya menulis tentang kekurangannya, itu berarti memperlakukan orang lain secara tidak adil. Bukankah aku akan melakukan kejahatan dalam hal ini? Namun, jika aku menulis secara objektif dan jujur, dan Xiaoye benar-benar dipromosikan, aku akan merasa kesal. Saat aku berjuang, aku terus menulis dan menghapus evaluasiku berulang kali. Pada akhirnya, aku tidak tahu harus menulis apa lagi. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tahu Engkau sedang memeriksaku saat ini. Jika aku menulis evaluasi ini dengan mengikuti maksudku dan menghalangi Xiaoye pergi melaksanakan tugasnya di tempat lain, aku benar-benar akan melakukan kejahatan. Tolong bantu aku untuk memberontak terhadap watak rusakku, sehingga aku bisa menulis apa adanya dan menjadi orang jujur. Setelah berdoa, aku menulis evaluasi itu dengan apa adanya. Namun ketika aku membayangkan Xiaoye pergi, aku merasa kesal, seperti ada batu yang memberatkan hatiku. Selama waktu itu, aku sesekali bertanya tentang bagaimana Xiaoye melaksanakan tugasnya, berharap mendengar bahwa keadaannya buruk atau dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, setiap kali aku mendengar kabar, keadaannya dikatakan cukup baik, dan aku merasa sedikit kecewa. Suatu hari, aku pergi ke rumah Xiaoye dan berpikir dalam hatiku, Xiaoye tidak tahu bahwa melaksanakan tugas di tempat lain berarti harus menanggung penderitaan. Jika aku memberitahunya tentang ini, mungkin dia tidak akan mau pergi. Jadi aku berkata kepada Xiaoye, melaksanakan tugas di tempat lain tidak seperti di rumah. Bisakah kau benar-benar menanggung kesulitan seperti itu? Aku tidak punya tekad sepertimu. Setelah mendengarkan apa yang kukatakan, Xiaoye tidak terpengaruh, dan aku tidak menyadari natur dari perkataanku dan konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Suatu hari, setelah aku pulang kerja, anjingku tiba-tiba menggigitku. Ini tidak normal. Sejak kapan anjing keluarga menggigit pemiliknya? Aku menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Dan itu pasti karena aku telah melakukan sesuatu yang salah dan sedang didisiplinkan. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, segalanya ada di tangan-Mu. Anjingku menggigitku, dan ini terjadi dengan izin-Mu. Tolong cerahkan aku, agar aku bisa menyadari kesalahanku. Aku bersedia bertobat. Kemudian, aku kebetulan membaca sebuah bagian dari firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Apa artinya tidak memiliki kemanusiaan? Itu artinya bermoral pun tidak. Apa artinya tidak bermoral? Saudari tersebut memiliki kondisi kehidupan yang baik dan keluarga yang kaya. Dan seperti apa sikap orang-orang ini? Apakah sekadar perasaan iri, lalu harapan yang baik, kemudian melupakannya? Tidak. Jadi, seperti apa sikap mereka? Di dalam hatinya, mereka merasa iri,
marah, benci, dan memendam keluhan, apakah dia pantas memiliki begitu banyak uang? Mengapa aku tidak memiliki uang sebanyak itu? Mengapa Tuhan memberkati dia, bukannya aku? Saudari tersebut kaya dan makmur, jadi mereka merasa cemburu dan benci, tanpa sepatah pun kata-kata kekaguman atau harapan baik yang tulus. Ini menunjukkan tidak adanya moral yang paling mendasar sekalipun. Mereka tidak mengharapkan yang baik bagi orang lain. Saat melihat siapapun yang baik-baik saja atau yang lebih baik daripada mereka, mereka dipenuhi rasa iri dan benci. Sekuat apapun iman orang lain kepada Tuhan, jika orang itu lebih baik daripada mereka, itu tidak akan dapat diterima. Mereka sama sekali tidak memiliki kemanusiaan dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun yang memberkati atau membangun. Mengapa mereka tidak mampu mengucapkan kata-kata semacam itu? Karena kemanusiaan mereka terlalu jahat. Bukan karena mereka tidak ingin mengucapkannya, atau karena mereka tidak memiliki kata-kata yang tepat, melainkan karena hati mereka dipenuhi dengan perasaan cemburu, kebencian, dan kemarahan, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengucapkan kata-kata berkat. Jadi, dapatkah kenyataan bahwa hati mereka dipenuhi dengan hal-hal rusak seperti itu menunjukkan bahwa ada niat jahat dalam kemanusiaan mereka? Ya, bisa. Karena mereka memperlihatkan watak yang rusak seperti itu, orang lain menjadi mudah untuk mengidentifikasinya, dan orang lain dapat mengetahui yang sebenarnya mengenai esensi rusak mereka. Setelah membaca firman Tuhan, aku merasa sangat resah. Tuhan mengungkapkan bahwa orang merasa iri dan membenci orang lain yang dia lihat lebih baik dari dirinya sendiri, dan bahwa ini mencerminkan kemanusiaan yang buruk dan jahat. Dan Tuhan tidak menyukai orang seperti itu. Aku persis seperti orang yang Tuhan bicarakan. Setelah menemukan Tuhan, aku merasa iri ketika melihat Xiaoye bertanggung jawab atas lebih banyak kelompok daripada aku. Dan meskipun aku tahu dia cocok menjadi pemimpin, aku takut jika dia terpilih. Itu akan membuatku terlihat lebih rendah. Jadi aku sengaja tidak memilihnya. Ketika para pemimpin memintaku menulis evaluasi tentang Xiaoye, aku khawatir jika dia pergi melaksanakan tugasnya di tempat lain, kesenjangan di antara kami akan makin besar. Jadi aku tidak ingin menuliskan kelebihannya. Meskipun aku akhirnya menulisnya dengan jujur, jauh di lubuk hati, aku masih tidak ingin dia berhasil. Dan aku berharap untuk mendengar bahwa dia dalam keadaan buruk atau tidak berhasil dalam tugasnya. Aku bahkan juga sengaja mengatakan hal-hal negatif di depannya, sebagai upaya untuk meredam motivasinya dalam melaksanakan tugasnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melaksanakan tugasnya di tempat lain, dan kesenjangan di antara kami tidak akan begitu besar. Makin kurenungkan, makin kusadari betapa buruknya aku. Aku menggunakan muslihat licik hanya untuk membuat orang lain menghargaiku. Yang benar-benar tindakan egois, tercela dan jahat. Aku sama sekali tidak punya kemanusiaan. Ketika Xiaoye melaksanakan tugasnya di tempat lain, itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan kehidupannya dan juga akan bermanfaat bagi pekerjaan gereja. Ini adalah sesuatu yang sejalan dengan maksud Tuhan. Tetapi demi reputasi dan statusku, aku mencoba menyabotase, tidak hanya gagal menyemangatinya, tetapi bahkan sengaja mengatakan hal-hal negatif.
apa yang kulakukan adalah mengacaukan, mengganggu dan menghalangi pekerjaan gereja. Makin aku memikirkannya, makin aku merasa menyesal dan resah. Aku teringat Jowi dalam Kisah 3 Kerajaan, dan bagaimana dia berpikiran sempit dan iri pada Cuke Liang, bersaing dengannya dan membandingkan dirinya dengan Cuke. Dan pada akhirnya, dia tidak bisa melampauinya dan mati karena kemarahan. Jika aku terus membandingkan diriku dengan Xiaoye, tidak hanya aku akan berakhir sengsara, tetapi aku juga akan bertindak sebagai hamba iblis, menghalangi pekerjaan gereja. Ketika menyadari hal ini, aku berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku telah melihat betapa dalamnya kerusakanku. Rasa iriku begitu besar. Mengapa aku tidak tahan melihat Xiaoye lebih baik dariku? Aku benar-benar membenci diriku sendiri. Semoga Engkau mengutuk nafsu rusakku dan menuntunku pada pemahaman yang lebih dalam tentang diriku. Kemudian, aku membaca beberapa firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, manusia yang lahir di negeri yang najis seperti itu telah sangat terjangkiti oleh masyarakat, telah dikondisikan oleh etika feodal, dan dia telah menerima didikan institusi pendidikan tinggi. Pemikiran terbelakang, moralitas yang rusak, pandangan hidup yang hina, falsafah yang tercela tentang cara berinteraksi dengan orang lain, keberadaan diri yang sepenuhnya tak berharga, adat istiadat dan gaya hidup yang hina, semua ini telah sedemikian parahnya menyusupi hati manusia dan telah sangat merusak dan menyerang hati nuraninya. Akibatnya, manusia menjadi makin jauh dari Tuhan dan makin menentangnya. Umat manusia yang kejam, intrik dan siasat, perampasan dan perebutan satu sama lain, persaingan untuk memperebutkan ketenaran dan keuntungan, pembantaian satu sama lain. Kapankah semuanya ini akan berakhir? Sekalipun Tuhan telah mengucapkan ratusan ribu firman, tak seorang pun yang tersadar. Manusia bertindak demi keluarga dan putra-putri mereka, karir, prospek masa depan, status, kesombongan, dan uang demi makanan, pakaian, dan daging. Namun, adakah seorang pun yang tindakannya benar-benar demi Tuhan? Bahkan di antara mereka yang bertindak demi Tuhan, hanya sedikit yang mengenal Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri? Berapa banyak yang tidak menindas atau mengucilkan orang lain untuk melindungi status mereka sendiri? Setelah membaca firman Tuhan, aku menyadari bahwa rasa iriku terhadap Xiaoye berasal dari kepedulianku yang berlebihan terhadap reputasi dan status. Aku hidup oleh racun iblis seperti bertujuan untuk menonjol dan unggul. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Dan manusia membutuhkan harga dirinya seperti pohon membutuhkan kulitnya. Dan gagasan-gagasan ini membuatku kehilangan hati nurani serta nalarku. Entah apapun yang kulakukan, aku selalu ingin orang lain mengagumiku. Dan aku berusaha mendapatkan tempat di hati mereka. Aku teringat kembali bagaimana sejak kecil aku merasa jengkel setiap kali melihat orang lain yang lebih baik dariku. Jika seseorang lebih baik dariku di sekolah, aku akan marah. Dan jika seseorang memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik, aku akan iri.
Aku ingat sepupuku lebih berprestasi dariku di sekolah, dan kondisi keluarganya lebih baik dari keluargaku. Maka aku iri padanya. Ketika keluarganya membeli TV, aku tidak pergi menontonnya karena iri dan marah. Setelah menemukan Tuhan, aku terus hidup oleh racun-racun iblis ini. Ketika aku melihat Xiaoye melampauiku dalam segala hal, aku menjadi iri padanya dan terus-menerus membandingkan diriku dengannya. Dan ketika aku tidak bisa menyamainya, aku merasa sengsara. Semua ini disebabkan oleh kerusakan dan kerugian dari iblis. Aku menjadikan ketenaran dan keuntungan sebagai pengejaranku, sampai pada titik di mana semua perasaanku dikendalikan olehnya. Demi reputasi dan statusku, aku bahkan menyerang dan mengucilkan orang lain, mengabaikan pekerjaan gereja, dan menjadi benar-benar egois dan jahat. Meskipun aku dan Xiaoye adalah teman dekat yang berbagi segalanya satu sama lain, aku tetap bisa diam-diam menjatuhkannya dari belakang. Ingin menggunakan cara-cara tercela demi meraih tujuanku. Jika aku terus hidup oleh racun iblis ini, aku hanya akan menjadi makin tidak memiliki keserupaan dengan manusia. Dan pada akhirnya, akan dibenci dan ditolak serta disingkirkan Tuhan. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena menggunakan situasi ini untuk menyingkapkanku, dan karena mengizinkanku mengenali kerusakanku melalui pengungkapan firman-Nya, memberiku kesempatan untuk bertobat dan berubah. Inilah kasih Tuhan. Kemudian, aku mencari jalan penerapan dan jalan masuk dalam firman Tuhan. Aku membaca 2 bagian firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bagi semua orang yang melaksanakan tugas, sedalam atau sedangkal apapun pemahaman mereka tentang kebenaran, penerapan paling sederhana untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran adalah memikirkan kepentingan rumah Tuhan di setiap kesempatan, melepaskan hasrat egois, niat pribadi, motif, harga diri, dan status mereka, serta mengutamakan kepentingan rumah Tuhan. Inilah setidaknya yang harus mereka lakukan. Jika orang yang melaksanakan tugas bahkan tak mampu melakukan hal ini, lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka sedang melaksanakan tugas? Itu bukanlah melaksanakan tugas. Engkau harus terlebih dahulu memikirkan kepentingan rumah Tuhan, memikirkan maksud-maksud Tuhan, dan mempertimbangkan pekerjaan gereja. Menempatkan hal-hal ini sebagai yang pertama dan terutama. Baru setelah itulah, engkau dapat memikirkan tentang stabilitas statusmu, atau tentang bagaimana orang lain memandangmu. Bagilah itu menjadi 2 langkah dengan sedikit berkompromi. Bukankah engkau semua merasa ini membuat segalanya sedikit lebih mudah? Jika engkau menerapkan seperti ini selama beberapa waktu, engkau akan merasa bahwa memuaskan Tuhan bukanlah hal yang sulit. Terlebih lagi, jika engkau mampu memenuhi tanggung jawabmu, melaksanakan kewajiban dan tugasmu, mengesampingkan keinginan egois, niat, dan motifmu, memikirkan maksud-maksud Tuhan, dan mengutamakan kepentingan rumah Tuhan, pekerjaan gereja, dan tugas yang seharusnya kau laksanakan, maka setelah mengalami hal ini selama beberapa waktu, engkau akan merasa bahwa cara berperilaku seperti ini baik, bahwa orang harus hidup secara jujur dan terang-terangan, dan bahwa mereka tidak seharusnya menjalani kehidupan yang pengecut, bejat, dan hina, melainkan mereka harus lurus dan adil.
engkau akan merasa bahwa inilah gambar yang seharusnya orang hidupi. Lambat laun, keinginanmu untuk memuaskan kepentinganmu sendiri akan berkurang. Saat ini aku sudah menyampaikan kepadamu strategi sederhana ini. Mulailah dengan menerapkan dengan cara ini, dan setelah engkau melakukannya selama beberapa waktu, keadaan dalam dirimu akan mulai berubah tanpa kau sadari. Itu akan berubah dari keadaan yang ambigu, di mana engkau tidak sangat tertarik untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga tidak sangat muak akan hal itu, menjadi suatu keadaan di mana engkau merasa bahwa percaya kepada Tuhan dan menjadi orang yang jujur itu adalah hal yang baik, dan engkau tertarik untuk menjadi orang yang jujur dan merasa ada makna dan makanan rohani dalam menjalani kehidupan dengan cara seperti itu. Engkau akan merasakan kestabilan, kedamaian, dan kenikmatan dalam hatimu. Keadaanmu akan menjadi seperti itu. Itulah hasilnya jika engkau melepaskan niat, kepentingan, dan keinginanmu yang egois. Itulah hasilnya. Jika Tuhan menciptakanmu bodoh, maka ada makna dalam kebodohanmu. Jika Dia menciptakanmu cerdas, maka ada makna dalam kecerdasanmu. Apapun kelebihan yang Tuhan berikan kepadamu, apapun keahlianmu, setinggi apapun IQ-mu, Tuhan memiliki tujuannya dalam menciptakannya demikian. Semua hal ini telah ditakdirkan sejak semula oleh Tuhan. Peran yang kau mainkan dalam hidupmu dan tugas yang mampu kau laksanakan juga telah lama ditakdirkan sejak semula oleh Tuhan. Ada orang-orang yang melihat bahwa orang lain memiliki kelebihan yang tidak mereka miliki dan merasa geram. Mereka ingin mengubah keadaan dengan belajar lebih banyak, melihat lebih banyak, dan menjadi lebih rajin. Namun, ada batasan pada apa yang mampu mereka capai serajin apapun mereka, dan mereka tidak dapat melampaui orang-orang yang memiliki karunia dan kelebihan. Sebesar apapun upaya yang kau kerahkan, itu sia-sia. Apapun yang Tuhan takdirkan sejak semula untukmu, seperti itulah dirimu. Dia memberi kepada setiap orang karunia dan kelebihan yang berbeda, dan tidak ada yang dapat dilakukan siapapun untuk mengubah hal ini. Apapun keahlianmu, disitulah engkau harus mengerahkan lebih banyak upaya. Tugas apapun yang cocok untukmu adalah tugas yang seharusnya kau laksanakan. Jangan mencoba memaksakan dirimu dalam hal-hal yang tidak engkau kuasai, dan jangan iri kepada orang lain. Setiap orang memiliki fungsinya masing-masing. Jangan berpikir bahwa engkau mampu melakukan segala sesuatu dengan baik, atau bahwa engkau sempurna dan lebih baik daripada orang lain. Jangan selalu berhasrat untuk menggantikan orang lain dan memamerkan dirimu. Ini adalah watak yang rusak. Ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun dengan baik dan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kelebihan. Jika demikian halnya, engkau seharusnya menjadi orang yang mendengarkan dan tunduk dengan cara yang nyata dan realistis. Laksanakan dengan baik hal-hal yang mampu kau lakukan dan kerahkan segenap kemampuanmu. Itu sudah cukup. Tuhan akan merasa puas. Setelah membaca firman Tuhan, aku menemukan jalan penerapan. Tidak peduli apa yang terjadi,
aku harus mengesampingkan kepentingan pribadiku, serta lebih dahulu memikirkan bagaimana melindungi pekerjaan gereja dan memuaskan Tuhan. Terlepas dari bagaimana orang lain melihatku, aku harus diam-diam melaksanakan tugasku dengan baik. Dalam tugasku, aku harus mengejar kebenaran dan mencari perubahan dalam watakku. Inilah yang sejalan dengan maksud Tuhan. Jika aku mengejar reputasi dan status, dan jika aku iri pada orang lain, bersaing dengan mereka, atau menggunakan cara-cara licik, serta melakukan hal-hal hina dan tercela, aku hanya akan membuat Tuhan membenciku. Aku juga jadi mengerti bahwa di rumah Tuhan, tugas tidak dibagi berdasarkan tinggi rendahnya status atau besar kecilnya tanggung jawab, dan setiap orang hanya menjalankan fungsinya masing-masing. Jika tugas seseorang adalah menjadi tuan rumah, mereka harus melaksanakan tugas menjadi tuan rumah dengan baik. Dan jika seseorang bisa menjadi pemimpin, mereka harus melaksanakan tugas sebagai pemimpin dengan baik. Tidak peduli tugas apa yang kita lakukan, kita harus mengejar kebenaran. Tuhan melihat sikap seseorang terhadap tugasnya, dan apakah mereka mengejar kebenaran, serta apakah watak rusak mereka berubah. Tuhan bukan berkenan kepada seseorang karena melihat status mereka lebih tinggi atau modal mereka lebih banyak. Inilah kebenaran Tuhan. Apapun tugas yang dilakukan Xiaoye, itu adalah tanggung jawabnya. Dan aku memiliki tugasku sendiri. Aku juga tidak boleh hanya fokus pada membandingkan diriku dengannya, dan akhirnya mengabaikan tugasku. Bahkan, jika orang lain menghormatiku, itu tidak berarti aku memiliki kebenaran atau watakku telah berubah. Tingkat pertumbuhan dan kualitasku cocok untuk tugas pemimpin kelompok. Jadi aku harus melaksanakan tugas pemimpin kelompok dengan baik, secara sungguh-sungguh. Ketika saudara-saudari memiliki masalah atau kesulitan, aku akan mengandalkan Tuhan untuk bersekutu dengan mereka dan menyelesaikan masalahnya, serta melaksanakan tugas yang harus kulakukan. Kemudian, karena berbagai alasan, Xiaoye tidak jadi pergi ke tempat lain untuk melaksanakan tugasnya. Dahulu, aku pasti akan senang mengetahui ini. Tetapi sekarang, aku bisa melihatnya dengan benar. Maka, aku pun membuka diri dalam persekutuanku dengan Xiaoye mengenai keadaanku dan tentang kerusakan yang telah kusingkapkan. Xiaoye juga mempersekutukan pemahaman pengalamannya tentang masalah ini denganku. Dahulu, aku dibutakan oleh rasa iri, dan aku tidak pernah mendengarkan dengan cermat ketika Xiaoye bersekutu. Berpikir dia hanya pamer. Hari itu, ketika aku dengan penuh perhatian mendengarkan persekutuannya tentang pengalamannya, aku merasa diriku sangat dibangun. Aku juga merasakan ketenangan dan kebebasan yang luar biasa di hatiku. Ketika melihat perubahan kecil ini dalam diriku, hatiku dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan.